Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Nidia Astuti dengan NIM 2104411515. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan jaringan komputer. Yang pertama, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, informasi, program-program penggunaan bersama perangkat keras, printer, hard disk, dan lainnya. Tiap komputer, printer atau peripheral yang terhubung dengan jaringan disebut node. Sebuah jaringan komputer dapat memiliki puluhan atau ribuan atau bahkan jutaan node. Yang kedua itu jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama itu Local Area Network atau LAN atau jaringan area lokal. LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif sempit atau lebih kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah perkantoran di sebuah gedung atau sebuah sekolah dan biasanya tidak jauh dari sekitar 1 km. Kebanyakan LAN menggunakan kabel untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Yang kedua itu Metropolitan Area Network atau MAN atau jaringan area metropolitan. MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antara wilayah dalam suatu provinsi. Dalam hal ini jaringan menghubungkan beberapa jaringan kecil ke dalam area yang lebih besar. Sebagai contoh yaitu jaringan bank di mana beberapa kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar dihubungkan antara satu dengan lainnya, misalnya Bank BNI yang ada di seluruh wilayah Jakarta atau Karawang. Yang selanjutnya itu Wide Area Network atau WAN atau jaringan area skala besar. WAN adalah jaringan yang lingkupnya biasanya sudah menggunakan sarana satelit atau kabel bawah laut. Sebagai contoh, keseluruhan jaringan Bank BNI yang ada di Indonesia ataupun yang ada di negara lain menggunakan sarana WAN. Menggunakan sarana WAN, sebuah bank yang ada di Bandung bisa menghubungkan kantor cabangnya yang ada di Hong Kong hanya dalam beberapa menit. Biasanya WAN agak rumit dan sangat kompleks, menggunakan banyak sarana untuk menghubungkan antara LAN dan WAN ke dalam jaringan global atau internet. Biasanya WAN agak rumit dan sangat kompleks, menggunakan banyak sarana untuk menghubungkan antara LAN dan WAN ke dalam komunikasi global seperti internet. Tapi bagaimanapun juga MAN dan WAN tidak banyak berbeda dalam beberapa hal, hanya lingkup area saja yang berbeda satu di antara yang lain. Nah, selanjutnya itu protokol. Protokol adalah aturan main yang mengatur komunikasi di antara beberapa komputer di dalam sebuah jaringan. Aturan ini termasuk di dalamnya petunjuk yang berlaku bagi cara-cara atau metode mengakses sebuah jaringan, topologi fisik, tipe-tipe kabel dan kecepatan transfer data. Macam-macam protokol. Yang pertama itu Ethernet. Protokol Ethernet sejauh ini adalah yang paling banyak digunakan. Ethernet menggunakan metode akses yang disebut CSMA atau CD atau Carrier Sensor Multiple Access atau Collision Detection. Nah, sistem ini menjelaskan bahwa setiap komputer memperhatikan ke dalam kabel dari network sebelum mengirim sesuatu ke dalamnya. Protokol Ethernet dapat digunakan untuk pada model jaringan garis lurus, bintang atau pohon. Data dapat ditransmisikan melalui kabel twisted pair, koaksial atau kabel fiber optik pada kecepatan 10.000 Mbps. Yang selanjutnya itu Local Talk. Local Talk adalah sebuah protokol network yang dikembangkan oleh Apple Computer Inc. untuk mesin-mesin komputer Macintosh. Terus metode yang digunakan adalah Local Talk adalah CSMA atau CA atau Carrier Sensor
multiple access with collision avoidance, adapter, local talk, dan kabel twisted pair khusus dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer melewati port serial. Sistem operasi Macintosh memungkinkan koneksi secara jaringan peer-to-peer tanpa membutuhkan tambahan aplikasi khusus. Adapter, local talk, dan kabel twisted pair khusus dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer melewati port serial. Sistem operasi Macintosh memungkinkan koneksi secara jaringan peer-to-peer tanpa membutuhkan tambahan aplikasi khusus. Yang ketiga itu token ring. Protokol token dikembangkan oleh IBM pada pertengahan tahun 1980. Metode aksesnya melalui lewatnya sebuah token dalam sebuah lingkaran seperti cincin. Dalam token, komputer dihubungkan satu dengan lainnya seperti sebuah cincin. Protokol ring membutuhkan model jaringan bintang dengan menggunakan kabel twisted pair atau kabel fiber optik dan dapat melakukan kecepatan transmisi 4 Mbps atau 16 Mbps. Sejalan dengan perkembangan internet, penggunaan token ring makin berkurang sampai sekarang. Selanjutnya itu FDDI atau Fiber Distributed Data Interface adalah sebuah protokol jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan bahkan pada jarak yang jauh. Metode aksesnya yang digunakan oleh FDDI adalah metode token. FDDI menggunakan dua buah topologi ring secara fisik. Proses transmisi biasanya menggunakan satu buah ring, namun jika ada masalah ditemukan akan secara otomatis menggunakan ring yang berbeda. Selanjutnya itu ATM adalah singkatan dari Asynchronous Transfer Mode atau ATM, yaitu sebuah protokol jaringan yang mentransmisikan pada kecepatan 155 Mbps atau lebih. ATM mentransmisikan data ke dalam satu paket di mana pada protokol yang lain mentransfer pada besar kecil paket. ATM pada umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih LAN. Dia juga banyak dipakai oleh Internet Service Provider atau ISP untuk meningkatkan kecepatan akses internet untuk klien mereka. Selanjutnya itu internet dan intranet. Yang pertama, internet. Internet atau Internet Connection Network adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antara komputer yang satu dan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite atau TCP/IP sebagai protokol pertukaran, sehingga saling dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan saling bertukar informasi. Selanjutnya itu Intranet adalah suatu jaringan atau private network yang menggunakan protokol TCP/IP untuk berbagai informasi penting dalam lingkup lokal, misalnya digunakan pada kantoran atau perusahaan, sekolah, universitas, dan lain-lain. Intranet juga merupakan suatu jaringan LAN atau local area network yang mencakup wilayah lokal atau yang lebih kecil. Selanjutnya itu perbedaan internet dan intranet. Internet jaringan yang luas dan cepat atau menjangkau seluruh dunia, dan perkembangannya juga sangat pesat. Yang ketiga itu bisa digunakan oleh siapa saja dan kapan saja. Berikutnya itu intranet, itu jaringannya yang sempit atau lokal, perkembangannya lambat, biasanya digunakan oleh perkantoran atau perusahaan, sekolah, universitas, dan organisasi lainnya. Materi selanjutnya itu topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah suatu cara atau konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu jaringan yang saling terkoneksi. Dan juga setiap jenis topologi jaringan komputer memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Macam-macam
topologi jaringan. Yang pertama itu topologi ring. Pada topologi ring, setiap komputer dihubungkan dengan komputer lain dan seterusnya sampai kembali lagi ke komputer pertama dan membentuk lingkaran sehingga disebut ring. Topologi ini berkomunikasi menggunakan data token untuk mengontrol hak akses komputer untuk menerima data. Misalnya komputer 1 akan mengirim file ke komputer 4, maka data akan melewati komputer 2 dan 3 sampai diterima oleh komputer 4. Jadi sebuah komputer akan melanjutkan pengiriman data yang dituju, bukan IP address dia. Kelebihannya ini dari topologi jaringan komputer ring adalah pada kemudahan pada proses pemasangan dan instalasi, penggunaan jumlah kabel LAN yang sedikit sehingga akan menghemat biaya. Namun kekurangannya itu, jika salah satu komputer atau kabelnya bermasalah, maka pengiriman data akan terganggu, bahkan error. Topologi selanjutnya itu topologi bus. Topologi jaringan komputer bus tersusun rapi seperti antrian dan menggunakan cuma satu kabel koaksial, dan setiap komputer terhubung ke kabel menggunakan konektor BNC, dan kedua ujung dari kabel koaksial harus diakhiri oleh terminator. Kelebihannya hampir sama dengan ring, yaitu kabel yang digunakan tidak banyak dan menghemat biaya pemasangan. Namun kekurangannya, jika terjadi gangguan atau masalah pada komputer, bisa mengganggu jaringan di komputer lain. Dan untuk topologi ini sangat sulit mendeteksi gangguan, sering terjadi antrian data, dan jika jaraknya terlalu jauh harus menggunakan repeater. Topologi selanjutnya itu topologi star. Topologi ini membentuk seperti bintang karena semua komputer dihubungkan ke sebuah hub atau switch dengan kabel UTP, sehingga hub atau switch lah pusat dari jaringan dan bertugas untuk mengontrol lalu lintas data. Jadi jika komputer 1 ingin mengirim data ke komputer 4, data akan dikirim ke switch dan langsung dikirim ke komputer tujuan tanpa melewati komputer lain. Pada topologi ini, setiap komputer akan terhubung dengan komputer lain dalam jaringannya menggunakan kabel tunggal. Jadi proses pengiriman data akan langsung mencapai komputer tujuan tanpa melalui komputer lain ataupun switch atau kelebihannya ini sangat mudah mendeteksi komputer mana yang mengalami gangguan, mudah untuk melakukan penambahan atau penggunaan komputer tanpa mengganggu yang lain, serta tingkat keamanannya sebuah data lebih tinggi. Namun kekurangan topologi star ini memerlukan biaya yang tinggi untuk pemasangan karena membutuhkan kabel yang banyak serta switch atau hub, dan kestabilan jaringan sangat tergantung pada terminal pusat, sehingga jika switch atau hub mengalami gangguan maka seluruh jaringan akan terganggu. Topologi yang berikutnya itu topologi mesh. Pada topologi ini setiap komputer akan terhubung dengan komputer lain ke dalam jaringan menggunakan kabel tunggal. Jadi proses pengiriman data akan langsung mencapai komputer tujuan tanpa melalui komputer lainnya atau switch atau hub. Kelebihannya itu pada topologi ini setiap komputer akan terhubung dengan komputer lain dalam jaringannya menggunakan kabel tunggal. Jadi proses pengiriman data akan langsung mencapai komputer tujuan tanpa melalui komputer lain atau switch atau hub. Kelebihannya ini proses pengiriman lebih cepat dan tanpa melalui komputer lain. Jika salah satu komputer mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu komputer lain. Namun kekurangannya akan memakan banyak biaya karena membutuhkan jumlah kabel yang sangat banyak, dan setiap komputer harus memiliki port I atau O yang banyak. Juga selain itu proses instalasi sangat rumit. Yang terakhir yaitu topologi tree. Topologi jaringan komputer tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkatan yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkatan yang lebih rendah. Kelebihannya ini mudah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Namun kekurangannya banyak kabel
menggunakan banyak kabel sehingga sering terjadi tabrakan dan lambat. Jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu komputer adalah suatu alat elektronik multifungsi yang dapat dipergunakan untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan, juga dapat menjangkau hal-hal yang diinginkan oleh manusia sesuai dengan fungsi dan kegunaan komputer itu sendiri. Komputer di masa yang akan datang menjadi sebuah alat atau barang yang kita wajib miliki dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Komputer bukan hanya sebagai alat untuk membantu kemudahan kita untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga sebagai alat fashion atau alat komunikasi di masa yang akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.